Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Kurang semangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Oke. Ini mau tanya dulu, siapa yang tidak datang sekolah ini hari ini? Cilia Bu. Cilia juga sama Aris Bu. Kenapa Cilia dan Aris tidak datang sekolah? Oke, baik anak-anak, kalau misalkan mereka Cilia dengan Aris tidak datang sekolah itu tanpa keterangan, kamu jangan mengikuti mereka ya. Iya Bu. Siapa yang dekat dengan mereka rumahnya? Saya Bu. Oke, berarti Saya. karena kamu dekat dengan mereka rumahnya, beritahu mereka ke depannya harus datang sekolah terus ya. Iya Ibu. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, satu orang pimpin kita dalam ice breaking sekaligus dengan pimpin doa. Oke, Arni silakan maju ke depan. Duluan ice breaking dilanjutkan dengan doa. Kami dapat aku Aku pohon nangka yang besar, inilah batangku, inilah rantingku. Bila aku tumbang, tret, bila aku kambing, tret. Bila tertiup angin, hus. Bila tertiup angin, hus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam Maria. Salam Maria, Tuhan besertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu mati. Amin. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman Arni. Oke, baik anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang teks prosedur. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui kegiatan berkreasi dengan membuat celengan, peserta didik dapat menulis teks prosedur dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan menulis teks prosedur, peserta didik dapat menulis kalimat dengan baik sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Baik anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang pernah di sini melakukan sesuatu itu berdasarkan panduan? Ada? Oke, Kak kalian nih, buat apa yang Kak kalian dia berdasarkan panduan? Putar kopi. Langkah yang dilakukan dalam membuat putar kopi itu Kak kalian bagaimana? Coba ceritakan. Yang pertama dipersiapkan air yang sudah mendidih, terus gelas, sendok, kopi dan gula. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Kak kalian nih. Ada yang lain juga? Masak nasi Bu, membuat tempe. Oke, coba ceritakan bagaimana langkah-langkah dalam membuat tempe yang Kakak Edrin tahu. Coba ceritakan. Saya itu tempe, terus saya aduk dengan bumbu yang dibalik. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Baik anak-anak, padahal kalian sudah tahu bagaimana langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Sekarang kita masuk ke pembelajarannya yaitu tentang teks prosedur. Yang pertama yaitu pengertian dari teks prosedur. Oke, satu orang silakan baca. Oke, silakan teman Ira silakan. Teks prosedur adalah teks yang berisikan langkah-langkah cara melakukan atau membuat sesuatu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ira. Ulang ya. Teks prosedur adalah teks yang berisikan langkah-langkah cara melakukan atau membuat sesuatu. Nah, ini adalah pengertian dari teks prosedur. Selanjutnya yaitu tujuan dari teks prosedur. Nah, satu orang silakan baca. Saya. Oke, Adik Ayu silakan.
adalah tujuan dari teks prosedur. Ibu ulang ya. Tujuan dari teks prosedur yaitu membuat pembaca atau pendengar untuk memahami tentang bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu secara tepat. Ini adalah tujuannya. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama yaitu menggunakan pola kalimat perintah. Menggunakan pola kalimat perintah ini contohnya dalam teks prosedur ini seperti masukkan bahan yang sudah disiapkan atau aduklah gula sampai larut. Itu adalah contoh dari kalimat perintah. Yang kedua itu menggunakan kata kerja aktif. Nah, kata kerja aktif ini yaitu tindakan langsung oleh pelaku. Misalnya, contohnya itu sajikan. Kalau misalkan kita sudah membuat sesuatu itu, sajikan atau misalnya kopi siap disajikan. Itu adalah contoh dari kalimat kata kerja aktif. Yang ketiga itu penggunaan kata penghubung. Contoh dari penggunaan kata penghubung ini misalnya dalam membuat teks prosedur di bagian langkah-langkah ketiga atau keempat misalnya, contohnya itu selanjutnya atau terakhir. Itu adalah contoh dari kata penghubung. Yang terakhir silakan baca satu orang. Menggunakan kata keterangan dalam menyatakan cara, waktu, dan tempat sesuatu. Oke, ini adalah dibaca ulang ya. Ciri-ciri dari prosedur yang terakhir itu atau yang keempat itu yaitu menggunakan kata keterangan dalam menyatakan cara, waktu, dan tempat sesuai dengan akurat. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjutin. Nah, yang berikutnya adalah struktur dari teks prosedur. Satu orang baca. Oke, silakan Adik Catherine. Struktur teks prosedur yang pertama itu tujuan, yang kedua bahan dan alat, ketiga rasa langkah, sampai ke penutup. Oke, dalam teks prosedur ini ada 4 struktur. Yang pertama tadi adalah tujuan. Misalnya dalam membuat kopi itu tadi, tujuan itu teks prosedur cara membuat kopi yang manis misalnya atau yang enak. Terus yang kedua itu bahan dan alat. Nah, dalam membuat kopi ini bahan dan alat yang digunakan itu apa? Terus langkah selanjutnya adalah langkah-langkah. Bagaimana cara langkah-langkah kita dalam membuat kopi tersebut. Dan yang terakhir itu penutup. Contohnya tadi dalam penutup itu misalnya terakhir kopi siap disajikan. Nah, itu adalah struktur dari teks prosedur. Yang berikutnya adalah contoh dari sebuah teks prosedur. Di sini Ibu mengambil contoh teks prosedur cara membuat teh manis. Nah, coba satu orang baca. Oke, silakan Adi. Yang bagian kanan. Iya, semua. Kita punya yang sebelah ininya nanti. Oke, Eno. Yang pertama, teks prosedur cara membuat teh manis. Yang pertama itu bahan dan alat yang digunakan: 1 gelas teh celup, 1 sendok makan gula, air hangat, cangkir, dan sendok makan. Oke, selanjutnya langkah-langkah dalam membuatnya oleh Eno. Yang pertama, siapkan semua bahan dan alat yang mau digunakan. Yang kedua, masukkan 1 sendok makan gula dan teh celup ke dalam cangkir. Yang ketiga, selanjutnya tuanglah air hangat ke dalam cangkir. Yang keempat, aduklah semua bahan sampai gulanya larut. Yang terakhir, teh pun siap disajikan dan dinikmati. Oke, ini adalah sebuah contoh dari teks prosedur. Ibu tadi hanya ambil satu contoh saja. Dalam kehidupan kalian sehari-hari juga kalian juga pernah kok membuat teh. Iya, Ibu. Oke, ini adalah contohnya tadi. Sekarang untuk materinya sudah selesai. Nah, karena Ibu tadi sudah menjelaskan materinya dan tadi ada satu contoh saya yang Ibu tayangkan di slide. Sekarang ini adalah salah satu contoh juga, salah satu contoh video teks prosedur. Harapannya
anak-anak semua bisa mendengar dan melihat video yang Ibu tayangkan. Baik anak-anak, ini adalah salah satu contoh video teks prosedur. Ini tadi contoh cara membuat minuman energen. Tadi kan yang ditayangkan contoh yang saya sebutkan tadi kan cara membuat teh manis. Terus ada juga teman-teman yang bilang tadi contoh cara membuat kopi, cara membuat tempe, dan ini adalah salah satu contoh cara membuat energen. Oke, sudah paham anak-anak? Oke, guys, sekarang kita bagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama kelompok 1 dan yang ini adalah kelompok 2. Ini adalah kelompok 1. Kalian duduk melingkar, bisa? Bisa deh. Tunggu, nanti saya ada sungguhannya, jangan dulu buat deh. Ini adalah kelompok 2. Kamu bisa duduk melingkar ya. Dengan teman-teman yang di belakang kerjasama ya. Begitu juga untuk kelompok ini, silakan kerjasama. Dengar suruhannya itu. LKPD-nya itu caranya. Yang pertama, kamu tulis nama di bagian atas, nama kelompoknya kalian. Terus setelah kalian tulis nama, kamu kerja LKPD-nya itu sambil ambil dulu. Ini adalah contoh barang bekasnya. Di sini ambil botol aqua. Nah, kalian nanti gunting ini botol sesuai dengan kemauan kalian. Kamu mau gunting tengah di sininya, atau gunting di sininya, atau gunting di atas ininya. Setelah kalian gunting, kamu lem di bagian luarnya ini dengan kertas berwarna ini. Kamu mau ambil warna apa saja kertasnya, ini ada lemnya, kamu tempel di luarnya. Kelompok 2 dengar ke sini dulu sebelum kalian kerja. Setelah kalian lem, terus ini intinya di luarnya dilapisi dengan kertas berwarna. Di atasnya juga jangan lupa tutup pakai kertas juga. Nah, jangan lupa juga buat lubang. Ini adalah kita buat celengan ya. Iya. Setelah kalian buat lubangnya juga di luar ininya, kamu tulis pakai kertas bukunya kalian. Kamu tulis misalnya apa impian kalian membuat celengan. Misalnya kami membuat celengan ini supaya kami bisa membeli hadiah ulang tahunnya ayah atau ulang tahunnya ibu. Tulis di luar, terus lem juga di luarnya. Setelah itu kamu hiasi dengan kertas berwarna, kamu gunting bentuk love atau gunting bentuk bunga, kertas tempel di luar. Bisa? Bisa. Setelah kalian kerjakan ininya, kamu tulis juga bagaimana cara langkah-langkahnya kalian membuat celengan yang kamu buat. Bisa? Bisa ya. Oke, silakan kerja.
impiannya kalian untuk menabung itu. Terus satu orangnya juga tulis langkah-langkah yang mereka kerjakan. Sudah? Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Oke. Karena kalian sudah mengerjakan celengan, membuat celengannya, sekarang setiap kelompok 2 orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Nah, maju ke depan 2 orang. Yang pertama kelompok 1 sampai di depannya, satu orangnya pegang mereka punya celengan, satu orangnya baca langkah-langkah cara membuat celengannya mereka. Silakan. Teman-teman yang silakan, silakan perhatikan. Terima kasih bahannya. Kami dari perwakilan kelompok 1, cara membuat celengan dari bahan bekas. Oke, yang pertama itu bahan dan alat yang digunakan. Yang pertama robokan, gunting, lem, kertas berwarna, kertas buku. Nah, cara langkah pembuatannya itu yang pertama siapkan botol bekas yang bersih dan kering. Terus gunting botol sesuai dengan keinginan kami. Seperti kita teman-teman. Itu yang ketiga itu gunting kertas berwarna dan dilemkan pada botol dan hias botol menggunakan kertas warna. Yang keempat itu selanjutnya buatlah lubang kecil di bagian atas celengan. Terus tempelkan tulisan email yang bisa
buat kado untuk ibu santri. Dan yang terakhir itu celengan siap dipakai. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Padahal kalian kreasinya keren betul. Kalian mereka punya celengan loh? Sekarang kelompok 2, silakan maju ke depan 2 orang. Silakan presentasikan hasil kerja kalian. Tadi kami dari kelompok 2 akan membacakan prosedur cara membuat celengan. Yang pertama itu alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama botol bekas, yang kedua gunting, yang ketiga lem, yang keempat kertas berwarna, dan yang kelima itu kertas buku. Langkah-langkah pembuatannya, yang pertama itu siapkan botol bekas yang bersih. Yang kedua gunting botol sesuai keinginan. Yang ketiga gunting kertas berwarna dan dilemkan pada botol. Yang keempat hiasi botol menggunakan kertas warna. Yang kelima itu buat lubang kecil di bagian atas celengan. Yang keenam tempelkan tulisan impian kami di samping celengan. Kami menabung, tujuannya itu ingin membeli sepatu baru. Keren. Celengan siap dipakai. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan dulu. Oke, terima kasih adik-adik karena kalian sudah mengerjakan LKPD-nya, yaitu membuat celengan dari botol bekas. Ibu menilai di sini padahal kalian itu kreasinya bagus-bagus. Keren sekali kalian punya buat bunga biasanya, dan kalian juga sudah membacakan langkah-langkah cara pembuatannya tadi. Berarti kalian sudah mengerti atau memahami materi tentang teks prosedur atau langkah-langkah cara membuat sesuatu. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Baik adik-adik, karena pembelajaran kita sudah selesai, Ibu mau tanya dulu, siapa yang bisa membuat kesimpulan dari materi yang sudah Ibu ajarkan tadi? Satu orang? Silakan, Adik Ayu. Pengertian teks prosedur, karena kita tahu tadi teks prosedur itu adalah cara-cara atau langkah-langkah kita dalam membuat sesuatu. Contohnya itu membuat teh manis atau yang lain. Oke, tepuk tangan dulu untuk Adik Ayu. Ada yang lain? Tidak ada. Oke. Ibu akan menyimpulkan sedikit materi kita pada pagi hari ini. Harapannya adik-adik semua mendengar ya. Yang pertama tadi yaitu pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisikan langkah-langkah cara melakukan atau membuat sesuatu. Adapun juga dengan tujuannya tadi yaitu membuat pembaca atau pendengar untuk memahami tentang bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu. Terus ciri-cirinya tadi ada 4. Yang pertama tadi menggunakan pola kalimat perintah, menggunakan kata kerja aktif, menggunakan kata penghubung, dan juga menggunakan kata keterangan menyatakan cara. Terus yang terakhir tadi ada struktur cara membuat teks prosedur tadi. Yang pertama tadi itu adalah tujuannya, bahan dan alat yang digunakan, langkah-langkah, dan juga penutupnya. Oke, sekarang Ibu mau tanya lagi, sudah paham materinya tadi? Sudah, Ibu. Oke, dengan kalian sudah memahami materi dan juga kita sudah menyimpulkan materinya secara bersama, Ibu juga akan mau tanya kepada kalian dari pembelajaran kita pada pagi hari ini tadi, pembelajaran apa yang kamu sukai tadi dari kegiatan pembelajaran kita tadi? Satu-satu. Kerjaan KPD, Ibu. Silakan. Membuat celengan. Membuat celengan. Adikku? Sama Ibu. Yang lain? Sama Ibu. Oke. Kalian tadi menyukai membuat celengan. Berarti harus rajin, sudah tabung
perasaan kalian pada pembelajaran asing? Senang. Oke, terima kasih. Terus dari pembelajaran ini tadi apa yang kamu paham? Tentang teks prosedur, apalagi? Cara membuat celengan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Baik, adik-adik, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kedepannya harus rajin belajar, rajin datang sekolah. Jangan seperti kedua teman kalian tadi yang tidak datang sekolah, tidak memberitahu guru atau teman juga. Terus rajin juga menabung ya. Oke, dengan akhirnya materi kita, satu orang maju ke depan untuk memimpin kita dalam yel-yel sekaligus dengan doa penutup untuk tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Satu orang. Silakan adik Catherine. Semuanya berdiri. Dulu ya tangan ya coba ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, dunia rapi siap berdoa. Baik adik-adik, silakan pulang dan jangan lupa belajarnya. Sampai jumpa di